Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini kita akan bersama merenungkan makna adorasi yang membuat kita ketularan bau harum Tuhan Yesus Kristus. Adorasi membuat kita ketularan bau harum Kristus. Kata ketularan sekarang ini sedang sangat populer berkaitan dengan pandemi corona ini. Kita diwajibkan untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain dari yang namanya tertular virus corona. Entah kita harus memakai masker setiap kali, lalu cuci tangan, ataupun jaga jarak dalam setiap kesempatan ketemu orang-orang. Ini sangat baik dan perlu supaya kita tidak saling menularkan hal yang kita hindari, yaitu virus corona. Tetapi kalau kata penularan ini sebenarnya juga bermakna positif juga, dalam arti kalau yang ketularan itu ketularan dari kesucian orang, kesucian dan kebaikan orang, terlebih adalah kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Kita kalau beradorasi itu selalu kita berada dalam wilayah ruangan bersama Tuhan Yesus yang ditahtakan dalam sakramen Maha Kudus Demonstrans. Di sana kita bersembah sujud dan mengalami yang namanya dalam satu ruangan itu keharuman Tuhan Yesus Kristus, keharuman kekudusannya. Kita tentu saja kalau pas adorasi itu benar-benar kita dekat dengan Tuhan. Dia hadir dalam rupa roti, dan roti itu menurut hakikatnya sungguh-sungguh adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan adorasi kita membiarkan diri ditulari kekudusan, kebaikan, kemurahan hati dari Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu dalam tingkat yang lebih sehari-hari, kita juga ngalami ya, kalau ada teman kita ngantuk dalam satu ruangan, kita cepat ikut-ikutan tertular ngantuk. Kalau ada orang lain yang menguap, yang lain ikut menguap. Kalau pas jam makan ada yang perutnya keroncongan, yang lain juga ikut. Kita mudah sekali tertular. Apalagi kalau ini yang menularkan adalah Kristus, keilahiannya, kesuciannya, dan itulah yang kita harapkan terjadi saat kita beradorasi. Dengan demikian adorasi itu saat kita sungguh-sungguh ada dalam radar, ada dalam jangkauan kekudusan Kristus. Beradorasi di ruang doa atau di kapel adorasi, kalau sekarang ini kita masih menggunakan adorasi secara online, kita berada dalam jangkauan kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Kalau kita berada di ruangan adorasi itu sendiri sudah membuat kita tertular daya ilahi, kebaikan, keharuman Tuhan Yesus Kristus. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, akan begitu. Apapun yang kita lakukan atau kita doakan, bahwa kita berada bersama Yesus Kristus dalam adorasi sudah membuat kita berubah, yakni tertular dari kekudusan dan kekuatan daya ilahi Kristus. Tentu saja penularan ilahi itu tidak otomatis. Seolah-olah kalau kita sudah dekat dengan sakramen Maha Kudus, adorasi lalu kita akan menjadi orang baik, orang murah hati, orang suci. Nyatanya kita juga masih sering ingin marah, lalu juga kurang murah hati, atau hal-hal yang sering menjadi sifat-sifat kita yang kurang baik masih tetap muncul. Mengapa? Meskipun kita sudah beradorasi, katanya tadi
ada penularan bau harum Kristus, yaitu kekudusannya, kesuciannya, dan seterusnya. Nah, ini persis. Kalau kita ingat, Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur, maka benih yang ditaburkan Tuhan, yaitu sabda Allah, itu hanya bisa tumbuh dan berbuah, berkembang, berbuah, bergantung pada jenis tanahnya. Maka bagaimana bau harum Kristus, kebaikan, kekudusan, daya ilahi Kristus itu dapat bekerja dengan maksimal dan baik, ya bergantung kepada jenis tanah, bergantung pada diri kita, bergantung pada tanggapan kita. Persis itulah kerjasama yang dibutuhkan. Kalau Tuhan bersabda dengan sungguh indah dan baik dan sangat inspiratif, tapi kita menutup telinga kita, ya gak ada gunanya. Benih yang ditaburkan yaitu keharuman Kristus, kebaikannya, kemurahan hatinya, belas kasihnya, lewat sakramen Maha Kudus, hanya tertularkan ke kita ketika kita membuka diri menjadi jenis tanah yang subur, bukan jenis tanah yang bebatuan atau jenis tanah yang banyak semak durinya. Sebab kalau jenis tanah itu bebatuan, itu hanya sebentar. Kita senang adorasi, tapi dalam berjalannya waktu, luntur, akhirnya tidak pernah doa lagi. Itu namanya hangat-hangat tai ayam. Hanya senang pada awal, sesudahnya tidak bertahan. Atau kalau kita ini model jenis tanah yang banyak semak durinya, itu berarti kita gampang khawatir akan macam-macam hal. Sehingga ketika kita ini itu ribut ini itu, lalu kita sudah tidak adorasi. Nah, kita mohon supaya kita menjadi tanah yang subur. Sebab benih sabda Allah, yaitu kekudusan Kristus yang ditaburkan dalam adorasi, hanya akan tumbuh kalau kita menjadi tanah yang subur, yang terbuka, yang membiarkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, agar Tuhan sendiri bisa sungguh berkarya secara optimal maksimal dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita dengan bau harumnya dan mengubah hidup kita seperti Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah, ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga kami berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi
agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini. Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama
teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan pada Santa Faustina agar kita pada pukul 15.00 dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenang akan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Maka mari kita bersama pada saat dan dalam jam kerahiman ini memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, keluarga, sesama, para imam, biarawan, biarawati, pemimpin pemerintahan, dan teristimewa bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia, yang akan memasuki ulang tahunnya yang ke-75. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemi COVID-19, dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik, dan semua kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia ini semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, juga kesejahteraan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus
sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Tuhan Yesus, sesuai dengan pesan-Mu kepada Santa Faustina, aku ingin mengadakan jalan salib pada jam Engkau wafat di salib. Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, bukti kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama doa ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja sesuai dengan amanat-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, ajarilah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Yesus, ajarilah aku menjalani hidup di bumi ini bersama-Mu dan bersama Bundamu yang tercinta. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, ajarilah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Yesus, ajarilah aku melihat kebutuhan orang lain. Patahkan cinta diriku serta ketidakpedulianku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, ajarilah aku menyesali dosaku dan berilah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-8, Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, ajarilah aku memandang sengsara dan lukamu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, ajarilah aku hidup murni. Ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang diri-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, ajarilah aku bersikap seperti Engkau yang rela mengampuni orang yang memaku tubuh-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Yesus, ajarilah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat ajalku tiba. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus, ajarilah aku kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul oleh-Mu dan dipeluk oleh Bunda-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, ajarilah aku melekat kepadamu begitu rupa, sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagi-Mu saja. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Yesus Juru Selamat, terima kasih atas semua rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku lewat jalan salib ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Mari kita serukan doa tobat kita. Allah yang Maha Rahim, Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara, dan wafat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami yang berdosa ini, dan pada mereka yang kami doakan saat ini, juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia, yang akan memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami semua, serta bangsa dan negara Indonesia,
demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian, ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh kiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tiada yang mustahil bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketika ia masih mahasiswa, aktivis, dan memperjuangkan hak-hak kaum mahasiswa dan rakyat Polandia, Karol Wojtyła yang kemudian menjadi Paus Yohanes Paulus II dan lalu Santo Yohanes Paulus, dalam gundah gulananya, kegalauannya, karena sepertinya perjuangannya kok menemui jalan buntu, dalam keputusasaannya dia melewati suatu biara kecil yang dia tidak tahu itu biaranya Faustina Kowalska. Juga belum ada yang kenal. Seorang biarawati yang sakit-sakitan, muda, tapi saat itu dengan malu-malu, dengan rendah hati mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkenan menemuinya. Tuhan Yesus yang kemudian dengan gambaran tangannya sendiri yang kita punya dan pasang setiap kita mengadakan ibadat kerahiman ilahi. Dan ucapan itu merubah atau paling tidak menguatkan semangat Karol Wojtyła yang sedang putus asa, sedang galau itu. Yesu ufam tobi, atau yang kita kenal, Yesus engkaulah andalanku. Ini bukan sekedar mantra, ini adalah kata-kata yang memang hasil dari kunjungan dan percakapan Tuhan Yesus pada Santa Faustina, yang kalau kita punya waktu dan ingin menimba kekuatan tentang kerahiman ilahi, layak kita miliki atau kita baca catatan harian Santa Faustina dengan Tuhan Yesus sendiri. Entah apa setelah itu kegagalan tetap menghadangnya, jalan buntu sering ditemuinya, tapi Karol Wojtyła tidak menyerah lagi. Sini buntu, cari jalan lain. Sini gagal, bangkit kembali, memperjuangkan hak-hak rakyat Polandia waktu itu. Dan sepertinya beliau punya nasar ketika dipilih menjadi kardinal, ia mulai mempromosikan devosi kepada kerahiman ilahi, dan ketika ia menjadi paus, seperti itu menjadi misinya untuk mewartakan. Dan ketika ia dengan proses yang panjang, dengan mujizat-mujizat yang nyata, kemudian memimpin upacara kanonisasi Faustina menjadi Santa Faustina, ia menghela nafas dan berkata, inilah
hari yang paling berbahagia untukku sebagai Karol Wojtyła, ya, sebagai Paus Yohanes Paulus. Saudara-saudari, 3 kata itu sepertinya sangat kita butuhkan saat ini. Di kala pandemi, ya, dengan segala kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian, hiruk pikuk, ya, ada yang nyinyir, ada yang enak-enakan, ya, tidak menghiraukan himbauan pemerintah, ada yang saya kira, ya, dan banyak masih berpabung, kehilangan, dan mungkin meminta satu pernyataan dari Tuhan. Kenapa, ya, anggota keluarga mereka ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Dan saat ini, saat kita beribadah ini, ya, akan lebih banyak orang, ya, masih menanti-nanti di ruang gawat darurat, bagaimana mama bisa kembali sehat atau tidak, ya, papa akan bisa mengatasi ini atau bagaimana. Saudara-saudari, kita akan merayakan salah satu, ya, yang favorit, ya, masa kecil saya atau kita mungkin, ya, banyak perlombaan, banyak upacara, ya, banyak gerak jalan dan pawai, ya, sore atau malam hari. Rasanya perayaan ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita tahun ini akan berbeda, akan sangat berbeda. Tapi bukan berarti, ya, kita akan murung ngambek di rumah karena tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada lomba voli ibu-ibu, ya, atau basar, ya, yang menyenangkan, ya, lomba anak-anak kita pakai pakaian Papua. Saya dulu selalu jadi Pak Sakera, ya, karena, ya, Jember, ya, orang Madura, ya, ya pasti tidak cocok karena, ya, brengosnya selalu besaran. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita lakukan bersama, seperti perayaan ibadah ini memanggil kembali, ya, janji Kristus yang juga dia ucapkan kepada para rasul dalam Injil tadi, ya, di mana imanmu? Kenapa kamu masih tidak percaya? Kurang apa lagi? Mau apa lagi yang harus aku lakukan untuk? Bukan hanya marah, ya, karena para rasulnya kok belum, ya, belajar menggunakan iman mereka, tapi ini karena pengungkapan sayang. Kemarilah, ya, nanti yang lemah akan aku kuatkan, yang sakit aku sembuhkan, yang masih khawatir, yang masih ragu-ragu, ya, akan aku bimbing. Kalau, ya, 3 kata itu, dan tentu, ya, dengan iman yang murni kepada Tuhan Yesus, ya, bisa mengangkat, ya, Karol Wojtyła. Kita mengenang, ya, dalam berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Polandia, ya, sudah diinvasi oleh Jerman, ya. Ya, Wojtyła, ya, salah satu aktivis, mungkin mau membantu, ya, sebisa dia, ya. Banyak saksi mengatakan, ya, dia dalam hidup itu tertabak truk, ya, dan, ya, sudah seperti mati geletak. Kok tiba-tiba ada yang tergerak? Maksudnya serdadu Jerman, ya, tidak akan peduli dengan pemuda Polandia yang tidak berdaya, ya. Ya wis, salamu dewe, ya, tabrak truk. Tapi, ya, petugas ini tiba-tiba mengangkat tubuh yang dikiranya juga sudah mati, terus mungkin, ya, ditaruh di rumah sakit supaya dihitung sebagai, ya, tambahan dari korban yang meninggal. Nah, seorang penjahit, ya, dari gereja yang kemudian menemukan tubuh Karol Wojtyła, ya, mengusahakan supaya ia, ya, coba di-revive, ya, diberi bantuan pernapasan dan sebagainya. Dan, ya, tubuh yang kelihatannya sudah tidak ada hidupnya itu, ya, sembuh dan bangun dan kuat. Bayangkan kalau Tuhan tidak menggerakkan, ya, serdadu Jerman dan penjahit dari gereja itu. Saudara-saudari, doa-doa yang terucap dari orang-orang yang tidak kita kenal, seperti Santa Faustina, saya rasa mendoakan Polandia yang sedang, ya, berada dalam titik terbawah secara ekonomi, secara politik, dan, ya, itu menginspirasi seorang mahasiswa, seorang aktivis yang kemudian menjadi romo, menjadi uskup, menjadi kardinal,
menjadi paus dan menjadi santo, pelindung kita. Negara kita sepertinya ya ditarik ke segala arah. Ada yang mau memanfaatkan ya pandemi ini untuk untuk kepentingannya sendiri, untuk mendiskreditkan usaha orang-orang baik supaya kita bisa bangkit ya, dalam pandemi ini. Semoga kita ingat ya, dari iman yang sebiji sesawi, yang paling kecil di antara semua sayur-sayuran. Tapi kalau kita percayakan ke dalam tangan Tuhan, menjadi pohon ya yang berbuah besar, yang menjadi bahkan naungan untuk burung-burung yang berlindung. Saudara-saudari, kita mungkin masih bingung, kita juga cemas dan takut, mungkin bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang yang kita cintai. Kita bertanya-tanya kapan bisa berkumpul kembali beribadah di gereja, kapan bisa menyambut ya, komuni kudus, ya, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang perlu kita ucapkan dan kita imani. Yesus, Engkau andalanku, kuserahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami, semua umat manusia dalam pandemi ini. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau punya rencana yang indah, dan kalau Engkau berkenan, jadikan aku alat-alat-Mu, membawa perdamaian, membawa persatuan, kepedulian, pengertian, solidaritas. Kita mohon kepada dua pelindung kita ini, ya, Santa Faustina Kowalska dan Santo Yohanes Paulus, untuk terus mendoakan kita, supaya iman kita juga bertumbuh, supaya kita pun melihat tahun depan ya bisa merayakan kembali dengan meriah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun tahun ini ya kita lebih kusuk, lebih khidmat beribadah di rumah, di tempat-tempat adorasi kita mau menyerahkan semuanya kepada hati yang Maha Kudus, kepada kerahiman ilahi yang menaungi kita semua. Santa Faustina, doakanlah kami. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal,
ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman. Sertai dan lindungi kami sebagai warga bangsa Indonesia jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan. Tetapi sebaliknya, berikan rahmat kerukunan,
kedamaian, serta kesejahteraan. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut matamu, serta rengkuhlah kami dalam belas kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram, dan nyaman hidup secara rukun dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan, dan agama ini. Sertai para pemimpin negara kami dengan rahmat kebijaksanaan dalam membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwi Joko, Romo Kepala Paroki Katedral Hati Kudus Yesus, RD Juventius Fusi Nusantoro, dan semua para imam, biarawan dan biarawati. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan masing-masing. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampuni kami. Janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami padamu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadah kerahiman kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur
Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas. Dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hati-Mu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga Engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahiman-Mu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang Engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang Maha Rahim, oh Tuhan dan Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu.